Yoshua berkata, kembali ke Tuan Renza, setelah Bas meninggalkan tempat kejadian hari itu, ia pergi ke perbatasan AS Meksiko dalam semalam. Kami melewati pemeriksaan perbatasan di sana. Mengatakan itu, Yoshua berkata lagi, orang-orang yang bangun pada waktu itu tidak ingat apa yang terjadi malam itu. Ketika mereka berada di dalam bas, mereka cukup gugup. Tentara kami menjelaskan kepada mereka, dengan kata-kata kami sebuah organisasi amal internasional. Tidak seperti organisasi amal lainnya, kami tidak pandai menyumbangkan uang dan materi, tetapi pandai menggunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan. Setelah kami memiliki bukti kelompok kriminal gila Juarez, serangan mendadak diluncurkan ke sarang mereka, dan para korban yang dikendalikan oleh kelompok kriminal Juarez yang gila ini diselamatkan. Tama bertanya kepadanya, apakah para korban ini mempercayainya? Yoshua berkata, ini, saya tidak dapat 100% dijamin, tetapi sebagian besar orang percaya. Bagaimanapun, kami memang menyelamatkan mereka, tetapi beberapa orang tidak memahami kehilangan ingatan mereka. Tentara kami berbohong bahwa ketika kami menyerang Crazy Juarez, untuk menghindari sebanyak mungkin ada pembunuhan saudara selama pertempuran, jadi gas air mata yang mengandung anestesi digunakan, yang memiliki efek samping menyebabkan hilangnya ingatan. Tama memuji, argumen ini sangat bagus, dan sangat meyakinkan bagi orang yang tidak mengerti. Ya, Yoshua berkata, para korban ini pada dasarnya dapat menerima argumen ini, tetapi Anda harus fokus pada itu. Wanita tua di masa lalu, perilakunya agak aneh. Tama bertanya, apa keanehannya? Yoshua berkata, sebelum kami memberikan penjelasan ini, semua orang sangat gugup tentang kehilangan ingatan. Tetapi wanita tua itu sepertinya tidak khawatir sama sekali, dan selalu tenang. Mendengar ini, Tama tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Ketika wanita tua itu terbangun di dalam bas, dia tidak hanya kehilangan ingatannya, tetapi juga kehilangan gelang leluhurnya. Sangat tenang, mungkinkah ada yang tidak beres ketika saya menyembunyikan ingatannya? Memikirkan hal ini, Tama mengerutkan kening. Sejak menguasai Reiki, dia tidak pernah gagal menggunakan Reiki untuk menyembunyikan ingatan orang lain dan menghipnotisnya. Dia tidak begitu percaya bahwa wanita tua itu kebal terhadap energi spiritualnya, tetapi dari perkataan Yoshua, sepertinya ada sesuatu yang tidak normal. Tampaknya pertanyaan-pertanyaan ini hanya dapat disimpulkan setelah bertemu dengan wanita tua itu. Jadi, Tama bertanya lagi, Yoshua, bagaimana kau mengatur orang-orang ini setelah tiba di Amerika Serikat hari itu? Yoshua menjawab, Tuan Renza, setelah mereka bangun, saya mengatur seseorang untuk merekam mereka masing-masing karena paspor mereka semua hancur. Saya meminta seseorang untuk membantu mereka menghubungi kedutaan untuk menerbitkan kembali dokumen mereka, dan kemudian membelikan mereka tiket pesawat untuk pulang, dan memberi mereka masing-masing uang tunai darurat sebesar $3.000 AS, satu persatu. Mereka semua dikirim ke pesawat. Setelah berbicara, Yoshua berkata lagi, namun, wanita tua dan putranya adalah pengecualian. Sebelum pergi, perwira dan prajurit yang bertanggung jawab atas pengawalan meninggalkan uang tunai 200 juta untuk wanita tua dan putranya sesuai dengan instruksi saya. Tetapi wanita tua itu bersikeras untuk tidak menerimanya. Bawahan berpikir bahwa Anda pernah berkata bahwa Anda akan pergi melihatnya setelah kembali ke Indonesia. Itulah mengapa mereka tidak membiarkan tentara bersikeras memberi mereka uang. Saya mengerti, Tama sedikit mengernyit, meskipun ada banyak keraguan di hatinya, semuanya misteri hanya bisa dipecahkan setelah bertemu wanita tua itu. Setelah 3 jam penerbangan, pesawat akhirnya mendarat. Begitu keduanya tiba, penanggung jawab keluarga Renza di provinsi telah mengendarai kendaraan off-road berperforma tinggi untuk menunggu di luar bandara terlebih dahulu sesuai permintaan Devano.
Kali ini, tempat yang akan mereka berdua tuju terletak di daerah pegunungan selatan, dan jalannya cukup merepotkan, jadi Tama berencana untuk berkendara ke sana bersama Devano, tanpa membawa pengikut apapun selain keduanya. Setelah mendapatkan kendaraan off-road, Devano bertugas mengemudi, dan Tama duduk sebagai kopilot. Keduanya menempuh perjalanan melalui pegunungan yang berkelok-kelok selama hampir 5 jam sebelum akhirnya tiba di sebuah desa di kaki gunung. Namun, desa ini bukanlah tujuan Tama dan Devano. Desa yang mereka tuju berada di tepi tebing di tengah jalan mendaki gunung. Karena medan yang terjal, hanya ada satu jalan gunung yang terjal ke atas gunung. Kecuali sepeda motor, tidak ada kendaraan yang bisa menaikinya. Untungnya, meskipun jalan gunung sulit untuk dilalui, jaraknya tidak terlalu jauh, keduanya kuat dan kokoh, sehingga tidak masalah untuk mendaki jalan gunung semacam ini. Maka, setelah berjalan lebih dari 1 jam di jalan pegunungan, keduanya sampai di sebuah desa pegunungan kecil yang terletak di tepi tebing di tengah gunung. Desa pegunungan ini cukup bobrok. Sebagian besar rumah adalah bangunan kayu gelap, rumah-rumah sudah tua dan rusak. Tampaknya sangat jarang melihat orang asing datang ke sini. Para lelaki tua yang duduk dan mengobrol bersama di kepala desa cukup terkejut ketika melihat keduanya berjalan ke pintu masuk desa. Di antara beberapa orang tua di pintu masuk desa, Tama tidak melihat wanita tua itu hari itu. Untungnya, Devano mendapatkan data video yang dibuat oleh tentara-tentara front kataklismik dari Yoshua, dan tahu jalan mana untuk sampai ke tempat wanita tua dari pintu masuk desa di rumah. Jadi, meskipun ini adalah pertama kalinya mereka berdua datang, mereka menemukan rumah tempat tinggal wanita tua itu dengan mudah. Tama dan Devano berangkat pagi-pagi sekali, tapi hari sudah malam, dan sudah ada gelombang asap masakan di halaman. 2 pintu halaman kayu berbintik-bintik hanya tertutup sebagian saat ini, dan itu hanya mungkin untuk melihat seseorang keluar dari bawah gudang memasak di halaman, dan dari tumpukan kayu bakar di ujung lain halaman, mereka mengeluarkan sebuah segenggam ranting dan kayu bakar. Tama mengenali orang ini sebagai putra bungsu yang dibicarakan wanita tua itu, satu-satunya dari 4 putranya yang telah dewasa. Pada saat ini, putra wanita tua itu tidak melihat 2 orang berdiri di luar pintu. Dia membawa kayu bakar dan berjalan kembali. Pada saat ini, Tama mengetuk pintu kayu palsu dan bertanya, "Maaf, apa benar ini rumah Nenek Kinasih Brajamaya?" Pihak lain berdiri diam dan bertanya dengan bingung, "Dari mana asalmu?" Mendengar pertanyaan pihak lain, Tama sedikit tersenyum, dan berkata, "Kamu seharusnya putra Nenek Kinasih, kan? Nama belakangku Renza, dan ayah serta ayahku adalah kenalan lama. Biarkan aku datang dan melihat Nenek Kinasih." Pihak lain bertanya dengan heran, "Apa orang tuaku mengenalimu?" Tama sedikit mengangguk. Pada saat ini, seorang wanita tua perlahan berjalan keluar dari bawah gudang memasak. Dia memandang Tama dengan sedikit keraguan, mengerutkan kening dan bertanya, "Anak muda, apa kamu mengenal suamiku?" Tama berkata, "Kamu adalah Nenek Kinasih, ayahku mengenalnya." Wanita tua itu ragu sejenak, dan dengan cepat berkata, "Masuk, masuk." Kemudian dia berkata kepada putranya, "Abi, suruh mereka masuk dan tuangkan air untuk para tamu." Pria paruh-baya itu bergegas membuka pintu, dan berkata dengan sopan, "Silakan masuk dan duduk di dalam ruangan." Tama mengangguk, berterima kasih padanya, dan memasuki halaman bersama Devano. Halaman kecil ini tidak begitu besar, hanya berukuran beberapa puluh meter persegi. Ada 3 rumah kayu dan 2 gudang jerami, 1 di kiri dan 1 di kanan. Kompor, dan yang lainnya dibangun di dinding, membuat lingkaran penutup. Areanya tidak luas, terlihat seperti toilet. Dan ketiga rumah kayu tersebut berhadapan langsung dengan gapura. Ruang utama di tengah terbuka lebar, dan terdapat 2 ruangan di kiri dan kanan dalam,
serta pintu kamar ditutup dengan tirai kain. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.